deh. Lu pakai jaket gua gak? Lu pakai jaket gak? Enggak. Saya itu udah keren kok begitu. Dengar ya. Jadi Pakai kacamata yang ini ya? jangan lah. Udahlah, kebanyakan properti lah, nggak usah lah. Itu mana kayak John Kay loh. Jangan kira pakai barat dia. Jadi gua langsung ya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama lihat jumpa lagi. lagi. Lu kan nggak pernah ada. Lu gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 70 channel anak kota. Malam ini gua masih dengan sama Bang Napi. Di mana Bang kita Bang ini Bang? Malam ini gua ada di tempatnya Bang Evan. Udah kan Bang Evan kalau nggak salah ya? Iya, itu nama aslinya. Nama panggilannya siapa nih? Nama panggilannya Ucek. Nih, Ucek ini kalau nggak salah adik kelas gue dulu. Dia lulusan tahun 2008. Gua 2018 ya, Pak? Nah, 2018. Nah, ini orang 2008 dong, 2008 ya, 2008. Iya. Nah, ini Bang Cek gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Cek sehat ya. Sehat begitu. Yang penting sehat terus. Ini tempatnya di pinggir-pinggir jalan gitu dekat. Daerah mana ini? Ini daerah mana, Bang? Kemayoran, Taruna. Nah, jadi kita nih tadi nyari nih lokasi tempat Bang Cek nih kan. Susah nih, ini orang bener-bener susah. Dia semenjak nikah dia udah lose kontak juga John, karena posisi mungkin dia mau fokus sama istrinya. Ya, kita apresiasi lah untuk itu ya, kita untuk hargai lah. Jadi jangan nanti lu berpikir yang macam-macam. Bang Cek kemana? Nah, akhirnya alhamdulillah Bang Cek masih sehat, masih segar bugar. Bersyukur. Kita bisa silaturahmi di sini. Dengan adanya 70 channel ini kita bisa bersilaturahmi dimanapun kawan-kawan berada. Nah, ini daripada gue banyak ngomong nih, mending kita langsung ke Bang Cek nih. Bang Cek. Apa nih? Kan orang taunya namanya Cek nih ya kan, Cek 70. Ya intinya nih Bang, lu kenalin nama lu terus lu kenapa Bang, lu bisa masuk kampung Jawa? Kalau nggak salah lu trio lu bertiga deh ya kan, lu Pelor apa siapa tuh lagi gitu kan? Ada itu. Gue sebenernya bentar lagi gue banyak tanya nih sama lu nih Bang, karena jujur 70 channel ini dibikin buat kita kenang-kenangan. Nah, jadi dokumentasinya anak kota sebenarnya Bang. Pertama-tama thank you teman-teman udah datang ke sini. Kaget banget tadi. Tahu-tahu berdua pada nongkrong di sini kan. Surprise ya. Langsung gerebek. Kedua, gue juga minta maaf sama teman-teman lah, apalagi khususnya basis kota 70. Kalau gue habis setelah merit, gue tiba-tiba nggak ada kabar, lost kontak sama anak-anak. Satu, gue ini juga pengen fokus dulu sama keluarga gue dulu, sama istri gue dulu, sama rumah tangga gue dulu. Nggak pengen lost kontak gitu aja sih. Nanti bakalan ada saatnya kok. Ada waktunya lah nongkrong lagi. Ya gue ngerti ya, sekarang lebih fokus ke untuk keluarga gue dulu lah. Nama panggilan, nama asli lu siapa Bang, dikenalin di sini? Nama asli Ervan Rusli Nanang. Kalau nama panggilan Cek itu biasa dari Bang Ajun, Bang. Oh. Si Ajun manggil Cek, akhirnya kebiasaan. Nah, namanya dicek. Akhirnya orang ingat nih taunya Cek. Bikin bubur putih kan tuh pas ganti nama kan? Enggak. Emang gitu dong. Jadi ada yang di balik layar, dia nggak pernah mau muncul. Nggak pernah mau muncul emang itu suara-suara goib emang gitu. Ini Bang ngomong-ngomong di kampung Jawa jurusan apa Bang lagi? Saya dulu jurusan elektro. Ini Bang Cek ya kan, gua tahunya nih dulu adik kelas gua John. Ini dia bertiga nih, trio keklek sama Pelor, atau lagi ya gua nggak tahu siapa lah, pokoknya kurang lebih bertigaan lah ya kan kalau bolos ya. Bang, kenapa nih awal mula lu masuk kampung Jawa nih Bang? SMP lu 22? Dulu SMP 22. Nah 22. Dulu saya ada temen dari SMP 22 kan. Iya. Satu kelas, satu mainan. Akhirnya kita cari-cari coba tuh sekolah mana sih yang bagus, kita nggak kepikiran wah mau Budut, mau kampung Jawa, wah yang ini bagus nih, wah karena pengen ini, enggak, kita nggak kepikiran ke situ sama sekali kan. Kita pokoknya cari sekolah yang bagus lah buat pendidikan kan, nggak mikir ke sana atau ke arah yang negatif, kita aneh-aneh lah, enggak lah. Kita cari-cari brosur setiap sekolah kita mintain yang bagus di mana, yang deket di mana. Tapi yang kita fokusin waktu itu memang sekolah negeri kan.
ketemulah STM Negeri 35. Kita itu waktu itu dapat brosurnya, kita lihat kita ini kayaknya bagus nih, jurusannya juga menarik. Pokoknya di Banyak ya bang ya. di brosur itu pokoknya menarik semua lah. Ya udahlah, akhirnya kita putuskan buat masuk ke Kampung Jawa. Kita nggak tahu kalau di situ tuh Kampung Jawa, pokoknya SMA Negeri 35. Iya. Masuk. Setelah masuk, baru-baru awal itu pertama kali masuk, kalau nggak salah MOS ya. Enggak, Mos. MOS itu gelagat-gelagatnya udah rada aneh nih. Udah aneh nih ya. Namanya dulu di SMP saya baru pindah dari kampung, dari Lampung kelas 2 pindah ke SMP 22. Setelah SMP kelas 22 sekitar berapa tuh? 1 tahun setengahan baru di Jakarta. Terus masuk ke STM yang boleh dibilang terkenal sama tawurannya. Kita kan nggak tahu sampai situ. Akhirnya ya udahlah. Waktu zaman kita SMP kita mungkin udah tawuran, tapi belum sehoror yang nanti kita temuin ya, belum. Kalau bagi kalian udah, kalau saya belum. Bang. Belum tahu sama sekali. Jadi Bang Cek ini ya dari Udik ya kan, dia di Jakarta cuma setahun setengah, masuk. Iya, masuk ke sekolahan SMK Negeri 35. Nah, lanjut Bang. Nah setelah itu masuk, setelah berapa hari kan itu MOS tuh berapa hari itu baru 3 hari. mulai kelihatan kan tuh gelagat-gelagatnya. Oh ternyata tuh sekolah Negeri 35 tuh kayak gini ya. Di depan itu anak-anak kelas kita udah pada nungguin ngumpul. Kita anak yang baru selesai MOS itu keluar, kita langsung dipanggil-panggilin. Banyak tuh saya liatin satu orang atau 2 orang dari kelompok itu manggil-manggil. 70 kota, Blok M, kali terus sini. Kayak di terminal pokoknya. Iya, saya kan cuma nggak tahu kan. Takutnya minta ampun tuh saya waktu itu. Akhirnya kabur-kaburan kan. Nggak pernah mau ngikutin itu kan. Nggak pernah ngebasis juga, pernah ini. Nggak pernah. Saya nggak pernah ikut basis tuh yang terkenalnya kan setelah berjalan. Terus akhirnya setelah berjalan masih baik-baik aja sih. Lama-kelamaan kok mulai rada-rada keikut arus. Pengen nongkrong, pengen begini, pengen gabung, pengen tahu nih, pengen terjun ke dunia itu tuh. Akhirnya kampung bang ya. akhirnya udah mulai ke bawah lah itu, ke tongkrongan begitu kan, ngikut-ngikut. Akhirnya udah keterusan. Cuman kendalanya di saya itu dulu nggak pernah setiap hari lah nongkrong sama anak-anak buat ngebasis kayak begitu, karena gue tinggal di rumah bibi waktu itu, jadi harus tahu diri juga kan. Gue aja dulu telat aja pulang itu gue udah pasti dicariin, gue pulang pasti diomelin sama bibi gue, lu kemana, itu gue harus kasih alasan yang tepat lah. Makanya gue setiap gue pulang dari sekolah habis diajak tawuran, habis jalan kemana, itu pasti gue cari alasan yang tepat lah pokoknya. Yang tepat lah buat bibi gue biar nggak marah. Nggak nanya macam-macam lagi bang ya. Udah berjalan saat kelas 1 mau naik kelas 2 ya itu kalau nggak salah ya saya. Iya. Tapi sebelum naik kelas 2 banyak kasus lah saya. Pertama dari absen jelek setiap hari, soalnya kan ikut basis terlalu telat terus cabut. Akhirnya keinget sama salah satu guru di sekolahan itulah. Ditambah lagi waktu itu saya pernah ikut tawuran, dan waktu itu kebetulan saya yang ketangkep, masuklah ke Polsek Taman Sari. Datang salah satu guru BP kalau nggak salah waktu itu, siapa namanya, Pak Agus. Saya berapa orang di situ masuk, ketemu saya, akhirnya ya udah masih dikasih toleransi lah untuk masuk ke sekolah itu lagi. Setelah saya keluar dari polsek itu masuk seperti biasa, tapi tetap kebiasaan yang sebelum-sebelumnya masih berjalan lah ya. Masih berjalan. Masih tawuran, masih nongkrong, masih telat, masih bolos, pokoknya terus berjalan. Terus akhirnya waktu kelulusan anak kelas 3 masih zaman-zamannya ada ini tuh bang, anak 6 Jawa 6 Jawa 6 terakhir. Sama Jawa 6 terakhir itu masih ada, ingat tuh lulusan mereka ikut nih tawuran, tangkap lagi. dan apesnya lagi saya ketangkap lagi, masuklah saya di Polsek Gambir. Ketangkap masal ya. Masa itu satu patas itu mungkin lah itu, masuk ke UOB, ditutup, udah akhirnya kita dibawa semua tuh ke Polsek tuh, satu mobil, satu kompi, bener. Kita masuk ke Polsek, kita
dibawa ke lapangan begitu, kita dijemur, dibuka baju, kita dipilok-pilokin semua. Datang lagi lah salah satu guru yang pernah nemuin saya waktu di Polsek Taman Sari, Pak Agus lagi. Nah dari situ Pak Agus bilang sama saya, oh lo lagi, besok nggak usah sekolah sini lagi ya, cari sekolah lain lagi. Saya udah kepikiran dong, tapi akhirnya setelah keluar dari situ, kebetulan kalau nggak lama itu naik-naikan kelas 2. Saya bilang dong sama Bibi, kalau saya besok tuh ada pengambilan rapot naik-naikan kelas 2. Bibi saya nggak datang, dia nyuruh karyawannya untuk datang buat ngewakilin dia ngambil rapot saya. Setelah datang ke sekolahan, saya tuh kalau nggak salah tuh juga baru keluar dari Polsek Gambir. Jadi saya keadaannya belum pulang ke rumah, langsung ke sekolahan. Setelah itu si Pak Agus sama wali kelas kalau nggak salah, wali kelas saya kaget. Ervan, kamu tuh pendiam, nggak nyangka kalau semuanya di luaran tuh begitu, mainannya begitu kan. Makanya mainan itu maksudnya ngumpulnya tawuran tuh. Jadi yang tadinya guru itu taunya cuma ya abangnya diam ya kan, di kelas nggak macam-macam walaupun absennya telat ya kan. Mungkin wajar namanya telat lah ya kan, namanya kan dulu kan nggak ada Gojek, nggak ada patas kerang ya kan. Nah, makanya akhirnya mungkin oke lah. Cuman karena udah ketahuannya sering kegiat ketangkep ya kan, saat tawuran ya orang masih imannya jelek lah gitu. Maka di situ ibaratnya wali kelas sudah ngekik lu bang. Udah, cuman kan kaget kan awalnya waktu pas ada cerita dari guru BP itu kan, kalau anak itu tuh begini. Kaget lah dia. Cuman ya udah, akhirnya pihak sekolah udah ngambil keputusan waktu pas kenaikan kelas 2 itu. Saya ingat banget itu kata-katanya si Pak Agus. Kamu saya naikin di kelas 2. Iya, tapi berubah. Cuman kamu nggak boleh sekolah di sini lagi. Oh, gitu. Ingat lah bang ya. Iya. Si habis keluar dari Polsek kan lagi down-downnya digituin lagi. Iya. Tambah bingung kan, tambah sedih. Akhirnya saya tanya. Bang nangis gak? Nggak kan? Enggak lah, ada temennya ya, Nangis, jujur nangis, sedih nangis. Kalau buat pribadi dulu emang, wih kayaknya gue udah terharu lah, ngecewain keluarga gue. Bener, yang di pikiran saya tuh pasti ini saya ngecewain keluarga saya yang udah mau nabung saya, mau nyekolahin saya kan, ibaratnya buat sekolah bener, tapi ternyata akhirnya kok jadi begini kan. Ya udah akhirnya saya tanya, kenapa Pak? Kamu di sini saya pokoknya saya perhatikan dari awal waktu kamu pertama kali kasus sampai kesekian kali ini terakhir, kamu itu ngajarin kamu itu ngajarin anak-anak yang lain, anak-anak baru contoh kan yang tidak pasti baik, buat yang nggak baik, buat yang nggak bener, sama yang kayak yang udah. Makanya pihak sekolah mutusin kamu nggak boleh sekolah di sini lagi. Kamu saya naikin, rapot kamu saya naikin, tapi kamu harus pindah ke sekolah lain. Sedih, bingung, pusing juga, malu juga, tapi mau dikata apa, akhirnya udah diambil keputusan begitu sama pihak sekolah, ya udah. Akhirnya saya naik, tapi waktu itu saya coba cari-cari lagi STM, saya nyari-nyari lagi buat biar bisa naik kelas. Kan harusnya kan kalau begitu pindah dari sekolahan STM, kalau mau pindah ke STM lain harus naik, kamu harus pulang satu jurusan. Nggak bisa dari STM ke SMA itu pasti turun, tapi kalau dari SM ke STM pasti naik karena udah dinaikin dari awalnya karena udah beda jurusan kan. Akhirnya saya lanjut lagi, singkat ceritanya saya lanjut lagi ke SMA Kartini. Di SMA sempat ke Kartini, SMA Kartini setelah keluar dari Kampung Jawa, saya masuk ke Kartini. Masuk Kartini niatnya juga pengennya nggak mau ngulangin hal-hal yang sebelumnya lagi, tapi lurus lagi lah, nggak mau tawuran lagi, nggak mau nongkrong lagi. Tapi ternyata di situasi kayak begitu kok malah jiwa-jiwa di SM gue malah kebawa di sini, gue yang malah makin gede di situ di SMA. Tapi di Kartini udah masuk bang? Udah masuk, tapi harus ulang dari awal. Karena beda jurusan. Bibi lu nggak tahu? Tahu dong. Tahu pindah dari situ tahu. Oh, tapi bibi lu tahu bahwa lu dikeluarin di sekolah gitu. Tahu. Dengan alasan begini-gini tahu, diceritain semua dong. Tahu. Tapi lu dinaikin gitu. Dinaikin asal pindah ke sekolahan STM lain. Karena pindah ke SMA kan, harusnya makanya
saya ngulang dari awal lagi, ya udahlah. Kelas 1 tuh bang. Dari kelas 1. Tapi jiwa yang Jiwa STM yang dari Kampung Jawa itu masih ke bawah, Luntur. masih ke bawah. Malah saya yang ngebawa-bawa anak-anak SMA Kartini itu buat yang nggak bener lagi ngulangin Hal yang di sekolah yang dulu dengan hal-hal yang negatif lah, tawuran, nongkrong segala macem. Karena di situ juga jalurnya mereka juga banyak bentrok sama anak-anak sekolah lain kayak misalnya Tamsis, Budut. Di basis-basis mereka tuh deket sama jalur situ. Ya udah mau nggak mau ya udah saya kumpulin lah nih anak-anak SMA Kartini itu yang lumayan ibaratnya bangor-bangor lumayan. Orang saya waktu kelas 1 tuh saya diinterogasi sama kelas 2 sama kelas 3. Iya. Pindah dari mana ya udahlah. Waktu belum tahu. Saya pernah ngalamin sampai berantem sama anak kelas berapa itu? Kelas 3. Sama kelas 3. Dia nggak tahu ya kan, gue bekas jadi. Awalnya dia nggak tahu kalau saya tuh pindah dari Kampung Jawa kan. Ya udah air biasa. Sempat berantem, setelah berantem dia tahu saya nongkrong biasa. Sekarang malah gabungnya sama anak kelas 3, kelas 2 saya nongkrongnya. Makin jadi lagi deh. Gabung, akhirnya makin jadi lagi lah. Kita setiap Sabtu atau setiap hari-hari tertentu tuh kita pasti ngerencanain hal-hal yang nggak. Ya intinya gue mantekin. Buat tawuran lah ya. Pernah juga ngajakin pelor juga waktu itu. Pelor siapa waktu SMA Kartini buat mantekin anak-anak sekolah lain lah. Itu sama pelor tuh beda sekolah lagi tuh, beda sekolah. Beda sekolah lagi, tapi kita komunikasi tetap. Tapi kebiasaan buruk dari Kampung Jawa tetap kita jalanin. Di SMA Kartini itu saya waktu itu kelas 1 ngulang dari awal. Tapi masih belum ada yang tahu, guru-guru juga nggak ada yang tahu. Pokoknya taunya si Ervan ini diem lah di kelas. Dan nilai akademik saya itu lumayan lah. Saya tuh selalu masuk 10 besar di dalam satu kelas. Terus naik kelas 2 masih belum ketahuan lah. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kayak gitu masih tawuran, nongkrong, bolos masih. Suatu saat hari Sabtu kita nongkrong lagi, kita mantekin nungguin sekolah lain lagi. Waktu itu ribut sama anak Tamsis kalau nggak salah. Tawuran. Terus saya ketahuan. Habis kita cerita, saya ketangkap lagi. Dengan barang bukti celurit. Nah, setelah itu saya masuk lagi ke Polsek Kemayoran. Saya nginep berapa itu? 3 atau 6, pokoknya karena itu ada seminggu lah. Karena itu ada barang bukti. Karena barang bukti berikut darahnya. Barang bukti, kedua memang itu udah jatuhnya kriminal. Kriminal karena tindak pidana kan. Ya, tindak pidana udah ada pasalnya. Kalau kita kan dulu belum mikir ke situ. Sok-sok jagoan aja, mungkin nggak panjang kan. Setelah itu guru dari Kartini datengin ke Polsek Kemayoran kan, dapat kabar. Itu keluarga tuh ya. Bibi sama pihak sekolah juga dapat kabar dari pihak Polsek Kemayoran kan. Anak bapak ada yang tersangkut masalah di Polsek ini. Akhirnya dari pihak sekolah nggak mau datang, pihak dari keluarga datang. Dan itu kalau nggak salah nebus sekitar 1,5 juta lah. Ya, masih murah ya dulu ya. Tapi dia juga lumayan. Ya lumayan, masih murah. Kan belum bisa cari duit kan waktu itu. Ini ya udah ditebus, saya keluar bebas. Saya masuk ke sekolah SMA Kartini itu lagi. Saya dipanggil dan pihak sekolahan memutuskan saya juga nggak boleh sekolah di situ lagi. Harus pindah. Iya, pindah lagi. Dari kelas 2 harus pindah lagi. Harus pindah dengan saya naikin tapi tetap harus pindah, nggak boleh sekolah di sini lagi. Dan alasannya dari pihak sekolah itu pun sama. Kamu nggak boleh di sini lagi, takutnya ngebawa hal-hal yang buruk ke anak-anak SMA Kartini di sini. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya di DO lagi. Saya masuk ke STM Doski. Ya, Doski. SMA, sorry. SMA. Bukan STM. Saya SMA-nya pagi. Kalau siangnya baru STM. SMA pagi saya masuk. Biasa niat saya kan buat supaya berubah. Berubah belum? Masih belum. Saya pokoknya gimana caranya buat pendidikan saya itu kelar nih. Kayak itu. Mau saya nggak sekolah, mau saya cuma absen doang, saya nggak dapet ilmu, terserah. Pokoknya saya harus lulus. Lulus gue punya ijazah lah gitu. Dan gue punya ijazah. Masuk SMA Kartini gue langsung tembak kelas 3. Kelas 3 di SMA
diem juga belum banyak yang tahu juga kalau gue pindahan dari mana-mana gitu kan. Anak-anak situ, anak-anak segi belum pada yang tahu. Paling segelintir anak-anak STM-nya pada tahu lah, karena gue nongkrongnya sama anak-anak STM siangnya, ada yang tahu beberapa. Nah kalau SMA itu pada nggak ada yang tahu. Singkat cerita, ada veteran dari Budut, pindahan Budi Utomo, dia kelas 3. Saya kan kelas 3 juga tuh. Cuman setiap hari saya perhatiin anak ini tuh selalu mintain uang. Iya, dulu zaman-zaman bahasanya kolekan lah itu. Dimintain 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Saya nggak pernah mau ngasih tuh. Nggak ada awalnya. Tapi terus-terusan begitu. Terakhir waktu itu ingat banget ceritanya. Saya lagi duduk di kelas, semuanya dipanggil lah pokoknya ke depan WC buat dimintain uang tuh sama anak itu. Terakhir saya dipanggil, sini lo. Gitu kan bahasanya, sini. Kenapa? Sini. Bagi duit. Kasarnya gitu. Kolekan ya, tambahin. Saya nolak. Saya ditonjokin di situ, dipukulin lah tuh sama anak-anak kelas 3, dikeroyokin. Nggak ada yang mau bantuin saya tuh, anak-anak kelas saya tuh, biarpun kenal, karena mungkin karena takut kali ya, karena dia juga backgroundnya mungkin pindah dari Budi Utomo, pindah ke situ kan. Jadi tetap saya lawan, cuman tetap saya kalah kan, namanya dikeroyok. Enak dikeroyok bang. Malunya. Akhirnya saya ngancem sama anak itu. Jangan berani keroyokan. Saya tunggu di depan pulang sekolah. Saya ancam begitu. Setiap hari saya tungguin, setiap pulang sekolah nggak pernah nongol. Ketemu ngobrol sama anak itu. Ternyata dia baru tahu kalau saya itu pindah dari Kampung Jawa, bukan pindah dari Kartini itu nggak terlalu ini. Pokoknya dia taunya Kampung Jawa, RE. Mungkin dia pas lu ngomong itu dia cari tahu ini siapa sih dia sih ya. Cari info. Kayak gitu. Cina batu lah ya kan. Akhirnya ya udah singkat ceritanya kita udahlah lupain masing-masing, yang penting jangan ganggu. Tapi waktu pas kejadian itu kebetulan guru BP atau wali kelas tahu soal masalah itu, saya berantem sama anak kelas 3. Saya dipanggil lagi ke ruangan BP dan akhirnya saya di DO lagi. Ketiga kalinya saya di DO dengan kasus lucu, padahal kita bela diri ya. Benar, cuma nggak tahu, cuman pihak sekolah taunya berantem. Itulah Indonesia. Bukannya saya kalau yang dipukulin kan lain ceritanya kan. Pasti yang salah. Enggak, saya juga mukulin juga. Berarti kan kita kan dibela diri. Benar. Sekarang lu gue palak, ya masa gue, ya udah bang ambil aja bang, masa begitu sih? Iya kan, apalagi kita kan jiwa petarung semua dulu kan gitu. Iya gak? Iya. Orang sempat saya berpikiran tuh, aduh, gila ya, mulai jenuh pemikiran saya kan. Kasarnya dulu kalau mikirnya, kenapa gue dulu masuk STM ya? Tahu begini ceritanya dengan banyak hal-hal buruk atau kasus-kasus yang kayak begini yang udah gue alamin, kenapa gue dulu nggak masuk SMEA yang banyak ceweknya, aman, pendidikan gue jalan, semuanya jalan, nggak harus banyak kasus kayak begini. Tapi ya udahlah, pasti udah jadi bubur kan akhirnya. Terakhir kemana, Bang Belor? Gue tampung. Saya cerita kan, pokoknya waktu itu cerita lah. Mana nih mentokan? Nah sebelum saya cerita waktu masuk di SMA Doski, sebelum pindah ke Doski dari SMA Kartini, saya tuh udah pernah ditelepon sama si Pelor. Ya, udah sini ikut gua aja lu bareng. Enggak gitu. Dia ngabarin waktu dia. Udah DO juga. Cek lu di mana? Di sekolah lah. Kenapa? Situ masuk Kartini berapa ya? Kalau nggak salah saya ingetin dulu gitu. Kenapa lo? Gue dikeluarin. Dan waktu itu posisi kalau nggak salah saya inget, dia itu harusnya kelas 3, sebentar lagi harus lulus. Iya. Benar kan? Iya benar. Dia waktu itu telepon saya ngomong kayak begitu, cek di SMA Kartini sekolah bayar berapa? Waduh, kenapa? Saya tanya alasannya karena ketahuan sama guru kan, masalah tawuran lagi lah. Akhirnya ditelusurin, akhirnya dia kan yang kena, otaknya dia, akhirnya dia dikeluarin kan kelas 3. saya mikirnya seneng tuh waktu mampus ya, lo ngerasain yang gue rasain kan. Sama nih, lebih sadis daripada gue dulu waktu ya kan. Kalau dulu gue masih kelas 1 mau naik kelas 2, ini sekarang lo mau lulus lo dikeluarin, nah lo rasain deh tuh. Nah akhirnya ya udahlah, setelah
singkat cerita nggak pernah ada kabar lagi. Ternyata dia udah lari ke SMA Cordova kalau nggak salah. Dan waktu itu saya juga udah dapat kasus dari SMA Kartini. Saya udah pindah ke Doski, kasus lagi. Saya langsung telepon dia, di mana? Posisi di mana? Sekolah di mana? Sini nih, uang pangkal murah, segala macam bisa dicicil, segala macam. Temulah anak-anak sini lagi semuanya. Kamu coba lagi semuanya. Wah, pemikiran waktu itu, udah kelas 3 kan akhirnya mau cari ijazah biar lulus. Udahlah, habisin sisa masa-masa gue di sini aja lah sama anak. Udah sekolahnya murah, ketemu anak-anak lagi, udahlah paling di situ lulus kan. Ternyata saya ketemu sama orang-orang yang backgroundnya ternyata dari kampung Jawa semua. Capek deh saya. Kampung Jawa semua ya. Jadi kampung Jawa semua. Cuman sekolahnya dong baru. Jadi yang buang-buangan dari kampung Jawa nih yang bermasalah ini ternyata mereka larinya ke SMA Cordova lagi, dan saya ketemu lagi lah di situ. Tapi bukannya malah saya takut, saya malah senang masih. Jadi hal-hal yang buruk itu kita jalanin lagi bareng-bareng. Nah, gue ketemu dengan teman-teman yang ya ibaratnya ya sama kayak gue ya kan, ya udah lanjutin lagi lah gitu loh. Satu jalan. Ya karena apa, kepalang tanggung. Nah, udah sampai di sini. Iya dong. Iya benar. Gue mau bener nggak mungkin ketemunya setan-setan lagi ya kan, nggak mungkin. Benar. Iya, ada satu malaikat nggak mungkin juga. Saya pada patah dia kan. Tapi pelor lagi kan, acong ya kan. Udah. Terus Bang cek terus. Nah, kebetulan waktu saya di DO yang ketiga kalinya itu saya langsung diusir sama bibi saya. Tinggal udah lu yang capek lah itu ya. tinggal di Mangga 2 itu kan, capek kan, berulang-ulang salah mulu, kantor polisi terus, akhirnya bibi saya juga gerah, capek dia. Akhirnya saya dikasih ongkos, baju saya suruh beresin, kamu pulang ke Lampung, kamu sekolah di Jakarta makin nggak bener. Iya benar. Saya bukannya malah pulang, saya telepon teman saya anak SMA Kartini dulu, siapa namanya, Rio, yo jemput gua di rumah. Kenapa? Udah jemput, gua nggak mau tahu dijemput. Masih gambling mau kemana dan nggak tahu tujuan kemana, mau ngapain nggak tahu. Pokoknya saya pengen ngelanjutin sekolah saya biar selesai lah. Soalnya udah kelas 3 kan waktu itu. Bertanggung lah ya. Akhirnya saya dibawa ke suatu tempat. Si Rio ini kebetulan punya temen namanya Batak. Dia sekolahnya di SMA di STM Doski. Kata si Rio, ya udah gue bawa ke rumah teman gue namanya si Batak itu. Gue tinggal di situ pertama buat beberapa hari doang lah itu awalnya tinggalnya. Terus lama-kelamaan ternyata keluarga ini juga menyambut baik kedatangan saya yang nggak terduga lah. Anak itu ternyata baik, nggak neko-neko. Ya udahlah, suruh tinggal di sini aja lah. Kasian, nggak ada rumah, nggak ada siapa, bingung. Saudaranya juga jauh, rumahnya di kampung. Kalau dimenerusin sekolah di sini, udah tinggal aja lah di rumah. Karena akhirnya saya berteman kan sama anak-anaknya, berteman dekat kan. Akhirnya udah saya tinggal di situ sampai jadi keluarga sampai sekarang kan. Alhamdulillah ya. Dan saya lanjutkan ke SMA Cordova, ketemu sama teman-teman lagi lah, Spelor, si Acil, si Panu, si Acong, semuanya lah ngumpul di situ lah dulu yang bekas anak-anak kota itu gabung di situ lagi kan. Kita jalanin aktivitas yang udah yang nggak jelas, tawuran lagi lah, kita bolos lagi, nongkrong nggak jelas lah, kita ngejar anak sekolah lain lah itu tuh di stasiun kota kan. Pernah kejadian juga akhirnya kalau nggak salah ingat dulu ini momen yang nggak bisa dilupain. Itu kalau nggak salah tuh pernah masuk Taman Sari 2 kali. Oh, sama si Marja, anak Yang di kereta, Marja, Muara Baru. Iya, Muara Baru kereta. Yang di kereta saya ngejar anak fluid, anak squad fluid. Saya ketangkap polisi, saya masuk Taman Sari itu yang kedua kali. Setelah itu jalan-jalan terus seperti biasa, bolos, mantekin, berantem, tawuran. Setelah itu waktu itu kalau nggak salah kita ingat ujian kelulusan. Kita waktu itu di mana ya, Lor? Di 111. SMA berapa ya itu, Lor ya? Kita harus Belandongan. Di situ, di Belandongan. Lo Belandongan Lor ya. Dengan PD-nya itu pihak sekolah sebelum hari semuanya besok ujian nih. Iya. Dari sekarang tuh pihak sekolah udah keluarin semua tuh kunci jawaban nih besok nih yang buat ujian. Udah aman dong, kita tenang dong. Kita udah pasti lulus. Pagi datang kita bareng-bareng ke SMA itu, kita ujian dengan PD-nya dengan cepat.
Bocor aja. nggak Beberapa bener. hari kemudian hasil ujian diumumkan. Iya. Kita tunggu rame-rame kan tuh. Kita kalau nggak salah waktu itu kita surat ya Lor ya. Iya, surat. Kamu lulus atau tidak lulus itu Iya, kan ada dicoret. surat, iya. Nah, tidak lulus Kantor pos. atau lulus dicoret. Tadi itu dikasih tuh masing-masing. Dan kita udah buka masing-masing, gua, Pelor dan semuanya yang seangkatan Semua itu, buka. semua nggak ada yang lulus. Kaget dong kita tuh. Iya. Nggak ada yang lulus. Astagfirullah. Aduh. Satu yang lulus Acil. Iya. Ingat Acil, Soalnya anak kan kota Acil doang. IPS Nggak tahu kenapa dia. Kita kan jadinya IPA. Nggak tahu kenapa ya. Nggak lulus lah tuh. Akhirnya gimana ya waktu itu ya? Kita akhirnya ngambil paket C atau nggak ya? Iya. Paket C. Kalau si Pelor paket C, kalau saya nggak lulus. Iya. Nggak lulus. Nggak lulus dilanjutin nggak tuh Bang? Nggak. Hah? 3 kali ikut ya kan? Kalau gua kan nggak. Kan ada perbaikan. Nggak ada, gua nggak ada. 3 tahun. Dulu baru lulus itu. 3 kali. Tiga Tiga kali ya? Mas Beon. Yang kali Ingat mas ya, tuh. Pelor ya? Kalau nggak salah. Oh, sekolah lagi. Ih, Kalau cek iya. Ingat ya. Sekolah lagi kagak lulus lagi. Nggak lulus lagi. Sampai 3 kali. 3 kali. 3 kali. 6 nggak tahun, lulus Bang, juga. Pelor, Iya, Bang. akhirnya ujung-ujung paket C. Anjir, Bang dulu. Iya kalau nggak salah paket C, lulusnya akhirnya paket C. Pola pikir berubah, akhirnya saya pengen kuliah. Iya. Ujung ceritanya saya masuk tuh di Basic. BSI yang di Keramat. Saya di situ ambil komputer akuntansi dari STM saya elektro, masuk ke SMA saya IPS jurusan. Nyambung ya. Dari SMA saya jurusan IPS lagi, saya keluar masuk kuliahnya, saya masuk komputer akuntansi. Pertama-tamanya juga bingung lah, belajar apa, Ada pusing, gambaran. nggak ada gambaran, bikin coding-codingan, pokoknya masalah-masalah aplikasi komputer kayak gitu. Akhirnya singkat ceritanya saya 3 tahun lulus D3. Alhamdulillah. Puji Tuhan juga D3 akhirnya saya punya. 2015 saya lulus diploma 3. Niatnya mau itu keadaan waktu udah kerja juga kan, Iya. kerja sambil kuliah kan. Itu ibaratnya udah pikiran dewasa lah ya, udah bener lah ya. Pola pikir makin hari makin berubah. Iya. Makin pengen cari yang lebih baik tuh kayak gimana sih. Akhirnya udah kerja sambil kuliah itu ternyata lama-kelamaan pola pikir berubah. Nongkrong sama-sama teman-teman mau kuliah tuh udah nggak ada ceritanya tawur-tawuran lagi kan kayak gitu. Akhirnya berubah. Singkat ceritanya saya lulus D3 waktu itu 2015. Singkat ceritanya ya buat terakhir lah ya. Oh, meninggal. Nah, buat sesi cerita ini Belakang layar. Gampang. gue nggak ada penyesalan. Memang semuanya juga butuh proses kan. Iya, benar Bang. Dulunya kita nggak tahu, jadi tahu. Dari dulunya kita jelek, lama-lama pola pikir berubah. Akhirnya sekarang saya lumayan lah, pola pikirnya berubah, nggak mau yang kayak dulu lagi. Terus saya juga nggak ada penyesalan atau nyesel nih sekolah pernah sekolah di kampung Jawa, pernah nongkrong bareng-bareng kalian tuh. Justru gue malah bangga. Gue juga minta maaf sama Basis Kota juga kalau semuanya gue belakangan setelah merit Menghilang gitu. gue nggak ada kabar berita. Sebenarnya gue nggak mau lost kontak atau putus silaturahmi lah sama brother-brother kota ya kan. Gue cuma pengen fokus sama keluarga gue dulu. Setelah gue berjalan lancar sama keluarga gue dulu, gue pasti nongkrong lagi, gue pasti balik lagi. Ntar bentar lagi gue nongol. Pokoknya selama sama kalian ya 70 kota saya masih nyaman lah. Nggak ada pemikiran saya tuh wah beda jalan lah, gue nggak mau lah, makanya gue ngilang, lost kontak aja lah. Gue nggak, gue jujur gue pengen fokus ke keluarga gue dulu sementara. Setelah gue berjalan lancar, gue pasti nongkrong lagi. Janganlah kalau bisa selamanya. Jadi silaturahmi jalan, keluarga juga jangan ntar akhirnya 70 kota lu nongkrong bareng lagi. Oh ya enggak, maksudnya begitu Bang Napi. Iya, maksudnya begitu Bang. Maksudnya keluarga juga jalan. Ya, gue juga nongkrong lagi, tapi gimana caranya dua-duanya jalan gitu loh, balance gitu loh, nggak ada yang dikalahin kayak begitu. Pokoknya intinya ambil yang baiknya aja lah nongkrong sekarang karena udah berubah nggak kayak dulu gua. Gua udah punya pasangan, insyaallah lu bakal punya anak lah, amin lah ya. Jadi gua Amin. lebih depannya gitu loh. Jadi di sini buat teman-teman semua yang sering bertanya, "Weh, Incek kemana sih?" Nah, Incek masih hidup, masih ada. Nah, tadi Incek udah cerita juga sebagian hidup dia. Nah, itu hidup yang kelam itu yang nggak selamanya buruk loh. Nah, jujur bahwa hidup itu pilihan lu sendiri loh. Dia memilih untuk gimana sih
Tahu gak lu yang cerita dia tuh gimana sih, gue tuh pengen kuliah loh. Nah ini buat Bang Cek nih ya kan. Ini dari tadi dia udah bicara tentang hidup dia ya kan. Dia juga udah ceritain sebagian Masalah. kecil lah. Bang, kan udah berkeluarga nih Bang ya kan. Ya, Abang udah berkeluarga, udah punya anak juga, punya anak hampir ya. Bang Cek, momen yang nggak lu bisa lupain. Kalau kesan gue dulu selama momen di Kampung Jawa, kita kan nggak pernah sekelas ya. Gua pelor itu beda jurusan. Si pelor itu bangunan. Kalau saya kan elektro, saya beda. Jadi satu basis kota itu nggak ada yang satu kelas saya. Saya ingat waktu itu pas kejadian kita mau berantem sama anak satu DKI waktu masih di Mangga Besar ya. Iya. Ingat. Jadi ceritanya kita waktu itu pulang dari Kampung Jawa, kita naik motor dengan sok hebat dan bangganya nih, ada selalu teman saya terlalu pedenya ngajakin kita lewat mana, Lokasari Mangga Besar, kita jadiin lah akhirnya. Lu awalnya gila lo, karena kan namanya musuh semua kan dulu ceritanya, tapi akhirnya ya udah kita jadi kesana naik motor, kita bertiga, ada yang berdua naik ke motor berapa orang, kita pulang bener pas anak STM DKI itu bubaran sekolah nongol, pas kita lewat dan anak-anak pun mulailah itu berantem ya lori akhirnya, atau ada yang diambil ya topi. Pokoknya dijadiin lah. Akhirnya kejadian bentrokan tuh. Ya udah akhirnya motor parkir segala macem, bentrok, bentaran. Akhirnya kita kalah, namanya juga kalah masa. Kita cuma beberapa orang, mereka bisa satu kelas lebih kali itu waktu itu. Akhirnya kita kalah. Kita lari masing-masing lah waktu itu. Saya ingat si Panu masuk ke gang Mangga Besar berapa itu. Kita lurus. Dan yang lucunya itu waktu itu ada teman saya. Saya lagi lari. Dia manggil saya, cek tungguin gua. Kaki gua kumat, sakit. Pelor, masalah dengkul. Saya ngeliat ke belakang begini, masa ampun, iya, enak nggak bisa lari, sedangkan udah diuber-uber sama musuh kan. Akhirnya ya udahlah, saya tunggu sebentar, saya tarik. Setelah itu ya udah, kita balik, kita cerita ke anak-anak tuh, kita laporan begini. Kita dengar si Panu ternyata masuk ke jalur yang buntu, akhirnya dia bonyok semuanya. Tangkap sama musuh, akhirnya bonyok, tapi akhirnya udah nggak terlalu parah, pokoknya tapi bonyok lah mukanya. Dia untung nggak dibagi lah ya. Ya udah akhirnya cerita ke anak-anak, ya udah balikin. Akhirnya tahu dibalikin lagi, tapi kalau nggak salah ada atau enggak tuh musuhnya. Udah itu doang. Yang paling lucu itu doang, waktu saya lagi lari ada teman saya yang panggil saya, kental itu ya, tolong gua tungguin. Kenapa kaki gua kumat, kaki gua kambuh dengkul. Jadi ini Bang yang di pintu air juga kemungkinan lu inget juga lah, yang DKI 1 patas, yang si pelor nggak lari, yang lu masih ditegur sama si pelor, cek, yang dia ngumpet di mobil, yang Acong kena tuh, itu gue masih inget banget situ. Gue mikirin Acong, Sincek mikirin pelor. Ketika udah nyampe Babe, lu kan yang mikirin diri sendiri. Jeluk. Yang bener lu. Demi konten salah ngomong lu. Bukan demi konten. Gue masih ingat sama si Acong. Karena Acong kena Bang. Saksi hidup nih pelor, hidup. Saksi hidup. Nih Bang, ini kan kita tutup buku untuk masa sekolah dulu nih ya, Jon ya. Semua teman. Ya, intinya lu pikir-pikir, ada cerita Bang Cek ini, pikir-pikir. Kedua nih Bang, sekarang Bang, Abang kan udah rumah tangga nih Bang. Ya ibaratnya ada gak sih Bang yang keinginan Abang dalam, ya ibaratnya planning ke depan Abang lah gitu loh, untuk planning ke depannya. Ya untuk Abang lagi, untuk Abang sendiri dan untuk teman-temannya ya. Ya siapa tahu di sini kan kita bisa mau ada acara atau apa nih gini. Sebenarnya pengennya sih saya juga pengen fokus ke keluarga dulu kan, untuk saat-saat ini sampai benar-benar gue juga pengen proses biar punya anak. Ya, amin. Ya. Mudah-mudahan juga cepat. Bisa begini Bang. Enggak, biar mudah-mudahan cepat dikasihnya juga sama Tuhan. Amin. Terus gue bisa nongkrong bareng teman-teman lagi, anak-anak lagi. Dulu sebenarnya saya kepikiran tuh dari dulu pengen buat anak-anak ya ini ya, khususnya. Nih, pengen nih, lu deh, Bok. Catat nih. Saya pengen waktu itu punya rencana itu gimana sih
perkumpulan kita itu, persaudaraan kita itu ibaratnya basis 70 kota yang udah sering ngejalanin masa-masa sulit bareng, seneng bareng lah, masalah hal apapun lah. Gue tuh dulu pernah ngusulin sama si Ajun, gue punya rencana nih Jun, gue pengen basis kota itu minimal dalam 1 bulan itu ketemu Jun, ngumpul Jun. Ada acara lah ya. Ada acara, tapi nggak harus hal-hal yang negatif, minum-minuman atau mabuk-mabukan atau kita pergi ke dugem, nggak. Minimal kita ngumpul, kita ngobrol. Iya, ngobrol bercerita. Mau selama 1 jam 2 jam, dan jangan diteruskan ke hal-hal negatif. Kalau ada salah satu kan mungkin jalannya udah nggak mau lagi yang kayak dulu kan. Makanya konten inilah dibikin buat di situ bang. Itu. Jadi hal yang positif. Iya, jadi di sini dia konten ini dibikin tuh buat kita kenang-kenangan, buat kita nyimpan. Ya, nih loh ceritanya bang Cek nih, Cek Epan. Oh begini loh ya, bang. Nih kan abang udah kerja nih. Ya kira-kira kerja di mana bang, abang bang? Biar sedikit tahu nih, ya kan. Jangan sama tuh ada lowongan atau apa ya kan. Saya kerja di PT Smart TBK, Jalan Sudirman. Di Sudirman, itu di bidang apa tuh bang? Di bidang kelapa sawit. Kelapa sawit tuh, ini juragan minyak nih John. Iya, kan juragan minyak nih mainnya sawit nih. Bang Arfan Cuman punya sampingan apa gitu? Nggak ada. Fokus ke kerjaan aja. Kerja aja, jadi kerja aja. Jadi John, ya kan, jadi jangan lihat sesuatu orang tuh dari masa lalunya. Jangan lihat dari, oh nih dia tukang tawuran, dia tukang mabok, tapi lihat dari akhir cerita dia ini, dia udah ibaratnya fokus kerja, fokus keluarga. Jadi buat teman-teman semua yang oh ini loh cek sekarang nih, ya kan udah gemukan, foto udah putih. Udah gemuk ya kan, udah gemuk. Sehat. Tapi dia masih ingat dengan kita semua. Amin. Dia masih ingat dengan masa lalu semua yang ada ya. Gua nitip salam aja, salam kangen buat anak-anak 70 kota semuanya lah. Maafin kalau gua selama ini masih belum bisa nongol ataupun nongkrong bareng sama kalian. Ada hal tertentu lah yang belum, yang bikin gua belum untuk nongkrong kembali. Tapi salam buat anak Jawa dari Bang Cek, salam rindu. Dia pengen nih bang, salam bang buat pelajar juga bang, biar jangan kayak ya pahitnya kayak kita orang masa lalunya gitu lah bang. Jadi biar sedikit ada faedahnya lah bahwa di channel ini ada faedahnya. Pesan dari saya sih buat pelajar-pelajar yang masih aktif sekarang ya, ambil dari konten-konten yang udah kita bikin semuanya ini hal yang positifnya aja ya kan. Negatifnya nggak perlu ditiru, nggak perlu dilakuin, nggak perlu dicoba-coba apalagi. Udah stop tawuran ya bang Cek ya. Stop tawuran, fokus pendidikan, jalanin. Nanti kedepannya baru berasa. Kalau kalian coba-coba hal-hal yang tawuran lah, bolos lah, apalagi narkoba lah, apapun, jangan coba-coba saya. Jadi gini John, pokoknya udah intinya nakal itu ada masanya. Nah, jadi saat lu kelas 1, kelas 2, kelas 3 lu mungkin nakal, ya udah itu masa lu di sekolah, bukan masa lu saat di luaran lagi gitu loh. Jadi kita ambil dari Bang Cek ini benang merahnya ialah bahwa gua pernah nakal, gua pernah brutal, dan gua pernah nyesel. Dan sekarang gua membuktikan buat keluarga gua, buat keluarga kecil gua bahwa gua bisa lebih baik gitu loh. Nah, sekarang kan tadi kan pesan buat pelajar. Ini sekarang pesan buat channel ini apa nih Bang? Nah, apa belum suruh mandi lagi nih Bang ya kan? Takut belum mandi, apa gua yang kayak kurang inspirasi atau nih sutradara error nih ya? Kameramen jebol lah tuh. Saudara sejalan itu hitungannya. Masukannya apa nih Bang Cek? Kalau masukan dari saya sih, saya benar-benar kaget, saya surprise juga sama kalian tahu langsung digerebek kayak begini. Saya juga belum tahu konsep kalian tuh kayak gimana. Ternyata tuh intinya atau poinnya yang saya tangkap tuh sebenarnya kalian tuh pengen ngumpulin dokumentasi semua anak-anak kota. Dan menurut gua sih bagus, gua apresiasi juga buat si Pelor juga dan yang lain, Bang Napi, sama si Bang Bewok, sama si Abang mau ngorbanin waktu serta mungkin uang juga kan buat ngambil dokumentasi anak-anak semuanya. Bagus sih, bagus. John, jangan lupa subscribe ya John. Dikomentarin tuh loncengnya tuh, kalau kata Bang Pelor, Bang Napi tuh loncengnya tuh. Sampai di sini ya John. Interview sama Bang Cek. Next. Kayaknya yang harus diinterview siapa tuh Bang Cek?
Ya keinginan lu lah. Permintaan dari lu nih bang. Nah. Nanti bukan temen pengen Ajun mana? Ajun, Gua udah Ajun. dari Itu pengennya Ajun. awal ya alhamdulillah dia sehat-sehat semua. Kita doain biar dia panjang umurnya, banyak rezeki, cepat punya ngomongan, biar Amin, dia terima bisa ada kasih. Jack Junior, bisa lebih bareng lebih baik lagi lah. Ya, kedepannya untuk masa lebih baik itu bisa berkeluarga bareng kita semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama 70 channel punya anak kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.